Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa qauma Nuhin min qabl. Sudah kita lewati tafsirnya. Innahum kanu sesungguhnya mereka hum azlama wa atgha, mereka lebih zalim, azlama lebih zalim, wa atgha dan lebih melampaui batas. Innahum sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka itu, hum ya, mereka azlama lebih zalim, wa dan atgha lebih melampaui batas. Nah, dhamir hum mereka yang disifati bahwa adalah mereka itu azlama wa atgha, mereka lebih zalim dan lebih melampaui batas. Siapa mereka yang dimaksud itu? Ada dua tafsir, ada dua kemungkinan. Oleh karena itu ada dua tafsir yang datang. Kemungkinan yang pertama, dan merupakan tafsir yang pertama, dhamir kembali kepada kaum Nuh saja. Innahum, yani inna qauma Nuh, sesungguhnya mereka yaitu kaum Nabi Nuh. Hum mereka itu kaum Nabi Nuh, azlama lebih zalim, wa atgha dan lebih melampaui batas dibandingkan kaum-kaum umat-umat yang datang setelahnya, dibandingkan kaum Ad, dibandingkan kaum Thamud, ya. Karena bisa dibayangkan Nabi Nuh labitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama. Dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Nabi Nuh alaihi wasallam mendakwai kaumnya dalam kurun waktu yang sangat lama dengan penuh kesabaran, yaitu 950 tahun lamanya. Bayangkan. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah menggunakan segala macam uslub, metode dalam berdakwah. Ya. Bersama dengan itu kata Nabi Nuh, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, dan sesungguhnya aku setiap kali aku mendakwai mereka agar Engkau mengampuni mereka ya Allah, apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka untuk menutup telinga mereka agar tidak mendengar dakwah Nabi Nuh. Bayangkan, karena tidak sukanya mereka dinasihati, menutup telinganya dengan jari. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menyelimuti tubuh mereka, menutupi tubuh mereka dengan thiyab, dengan pakaian mereka agar tidak melihat. Ya.
agar tidak melihat Nabi Nuh, tidak mau melihatnya. Saking bencinya dengan dakwah tersebut, dengan terhadap Nabi Nuh yang menasihati mereka. Nah, mastakbaru istikbara, mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi memang ya seperti itu keadaan mereka, kanuhum adlama wa atgha. Untuk tafsir ini. Tafsir yang kedua, yang kedua yaitu innahum, sesungguhnya mereka, dhamirhum kembali kepada seluruh umat-umat itu, kembali meliputi ya kaumnya Nabi Nuh, meliputi kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud. Ya. Meliputi umat-umat yang telah disebutkan sebelumnya pada ayat. Jadi kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh. Bahwa mereka itu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, mereka itu lebih zalim dan lebih melampaui batas dibandingkan kaum Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, lebih zalim dan lebih melampaui batas daripada kaum Quraisy. Begitu. Nah, berdasarkan tafsir yang kedua ini, ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini semacam tasliyah. Ini semacam apa? Tasliyatan. Sebagai semacam hiburan. Hiburan bagi Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum-kaum itu, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Ya. Dalam keadaan memang mereka itu lebih zalim dan lebih melampaui batas daripada kaummu, daripada kaum Quraisy. Ya. Begitu. Nah, terus yang mana yang lebih tepat dari dua tafsir itu? Ya. Menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, kedua makna itu benar. Nah, kedua makna itu benar, sehingga kedua makna itu bisa dijadikan tafsir terhadap ayat tersebut. Karena memang kaum Nabi Nuh lebih zalim dan lebih melampaui batas dibandingkan kaum Ad dan kaum Samud. Dan memang kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Samud, mereka lebih zalim dan lebih melampaui batas daripada kaum Quraisy. Begitu. Jadi dua tafsir itu dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Nah, kemudian wal mu'tafikata ahwa. Dan al mu'tafikata ahwa. Yani wa ahwa al mu'tafikata. Dan Allah Subhanahu wa taala ahwa al mu'tafikata. Ahwa artinya asqata. Asqata, yakni menjatuhkan dari atas ke bawah. Itu makna ahwa. Ahwa artinya menjatuhkan dari atas ke bawah. Yani Allah ahwal mu'tafikata. Allah menjatuhkan al-mu'tafikata dari atas ke bawah. Apa makna al-mu'tafika? Al-mu'tafikata. Al-mu'tafikata adalah qura qaumi Lut. Perkampungan-perkampungan yang dihuni oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Dan disebutkan pada tafsir di antara perkampungan-perkampungan itu, ya, ada yang disebut perkampungan Sudum. Ya. Dan kita tahu kan, kaum Nabi Lut
di samping kekafiran mereka, kesyirikan mereka, mereka punya satu maksiat yang ma sabaqahum biha ahadu minal alamin. Tidak ada yang mendahului mereka dari kaum-kaum sebelumnya melakukan itu. Artinya mereka lah yang pertama melakukan itu. Yaitu melakukan sodomi. Iya. Mereka punya kelainan seksual. Mereka punya penyakit mungkar. Mereka senangnya sesama lelaki. Na'udzubillah. Tidak berhasrat kepada wanita. Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Nabi Lut kepada mereka pada ayat firman Allah tadi. Sesungguhnya kalian akan mendatangi suatu perbuatan fahisyah. Ini perbuatan keji yang kemungkarannya sangat besar, keji. Sifat fahisyah. Yang tidak ada satupun dari alam semesta yang mendahului kalian melakukan itu. Iya. Nasallallahu salam al-afiyah. Dan mereka tidak mau menerima nasihat. Akhirnya ketika datang ketetapan Allah untuk mengadab mereka, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud dalam surat Hud, dalam surat Hud. Falamma jaa amruna, kemudian tatkala datang ketetapan kami, amruna, perintah kami, perintah sifatnya yang Allah takdirkan dan perintah Allah kepada malaikat Jibril yang ditugasi menghadap mereka. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami menjadikan perkampungan-perkampungan mereka terbalik, yang atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Oleh karena itu perkampungan-perkampungan mereka itu disebut al-mu'tafikah. Sebutkan pada sebagian dia tafsir dijelaskan al-mu'tafikah artinya al-munqalibah. Perkampungan-perkampungan yang terbalik. Itu makna al-mu'tafikah, yakni al-munqalibah, yang terbalik. Qura qaumi Lut, perkampungan-perkampungan kaum Nabi Lut. Salah satunya perkampungan itu adalah disebut nama kampungnya adalah Sudum. Yang kemudian dikenal karena penduduknya paling parah di situ. Dikenal kemudian mereka adalah pelaku sodomi. Nah, yang dijelaskan tadi. Jadi wal mu'tafikata ahwa artinya Allah menjatuhkan perkampungan-perkampungan mereka menjadi terbalik. Perkampungan-perkampungan mereka yang terbalik. Yaitu Jibril alaihi salatu wassalam mengangkat perkampungan-perkampungan mereka. Diangkat. Bumi yang menjadi perkampungan mereka itu diangkat oleh Jibril. Diangkat ke atas. Dibawa naik ke atas, ke angkasa. Kemudian dijatuhkan ke bawah dalam keadaan terbalik.
sehingga ya mereka tertimbun di bawah. Bukan berhenti sampai di situ, bukan itu saja azabnya, diikuti dengan apa setelahnya? Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Dan kami hujani di atas perkampungan-perkampungan yang di balik itu dengan hujan batu. Lihat yang lain, amtarna 'alaihim matara fasa'a sabahul mundarin. Kami hujani mereka. Nah, oleh karena itu kelanjutan ayat berikutnya, faghasyaha ma ghasya, ya, faghasyaha ma ghasya, maka ghasyaha yakni menutupi perkampungan-perkampungan itu. Ghasya yakni menutupi, ya, perkampungan-perkampungan yang sudah dibalik itu. Ma ghasya, apa yang menutupinya dari adab Allah. Ada yang menafsirkan dengan hujan batu tadi. Faghasyaha ma ghasya, yaitu kemudian Allah menutupinya dengan hujan batu. Menimbun mereka dengan hujan batu itu yang ya menimpa perkampungan yang sudah dibalik tadi. Ya, di samping makna ya yang disebutkan juga dalam tafsir ayat tafsir terkait dengan hujan batu tersebut, ya, yang menyusul itu untuk membinasakan yang bermaksud untuk meloloskan diri, ya, yang bermaksud meloloskan diri keluar dari perkampungan mereka itu dibinasakan dengan hujan batu itu, sehingga tidak ada yang lolos satupun, ya. Dan kita tahu kan tentunya setelah Nabi Lut, ya, bersama keluarganya keluar, kan begitu. Nah, atas perintah Allah SWT yang mengutus malaikat untuk menyuruh mereka keluar. Sebelum adab itu datang. Jadi faghasyaha ma ghasya, ada menafsirkan maka menutupi perkampungan mereka, ya, apa yang menutupinya dari batu-batu yang berjatuhan tersebut yang menghujani mereka, itu menimbun mereka. Nah, ada juga yang menafsirkan faghasyaha ma ghasya seperti As-Sa'di dan diikuti oleh muridnya itu Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Faghasyaha ma ghasya, maka Allah meliputi, menutupi, ya, perkampungan mereka dengan azab yang luar biasa, yang sulit untuk disifatkan. Hanya Allah yang Maha tahu. Sulit untuk disifatkan. Tidak bisa disifatkan betapa mengerikannya. Ma ghasya, azab yang meliputi mereka ketika itu. Suasana yang sungguh sangat mengerikan. Coba aja bayangkan. Perkampungan-perkampungan itu, ya, dicabut, kan? Bumi tempat mereka itu dicabut, diangkat oleh malaikat Jibril ke atas. Kemudian dijatuhkan ke bawah dalam keadaan terbalik. Kemudian diikuti dengan hujan batu. Kan sangat mengerikan. Nah, Allahul Musta'an. Setelah mendengar
kisah-kisah mengenaskan tentang umat-umat yang mendustakan rasul-rasul mereka itu. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka dari itu, bi ayyi ala'i yakni ni'am. Bi ayyi ala'i yakni bi ayyi ni'am. Dengan ala yakni ni'am, dengan nikmat, terhadap nikmat Rabbik, Rabbmu yang mana? Tatamara, ay tatasyakkak, engkau ragu. Nikmat yang mana dari nikmat-nikmat Rabbmu yang engkau ragukan, merasa ragu? Ayuhal insan, wahai insan, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, terhadap nikmat yang mana dari nikmat-nikmat Rabbmu yang tidak terhitung jumlahnya itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, yang kalian rasakan, maka itu pasti dari Allah. Bersama dengan itu, engkau wahai insan tidak mau bersyukur. Justru kufur, mengkufur nikmat Allah. Kemudian menentang Allah. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hati. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Rabb kalian telah memaklumatkan jika kalian bersyukur, niscaya kata Allah, la azidannakum, kami akan menambah nikmat-nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sebaliknya apabila kalian mengkufuri nikmat itu, sungguhnya azabku amatlah dahsyat. Nasallallahu at-taufiq. Aktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Fadhlu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.